ya, nama, kemudian NIK, ya. Untuk nama ini sesuai ijazah tanpa gelar pada posisi di sini. Kemudian gelar depan itu bagi yang memiliki silakan isi, kalau yang tidak silakan berikan tanda strip. Kemudian gelar belakang, tempat tanggal lahir, ya. Tempat tanggal lahir ini tempatnya diisi di Kabupaten Bapak Ibu sekalian. Kemudian tempat lahir KTP juga, ini tentunya sama. Kemudian tanggal lahir itu sinkron dengan yang ada di ijazah dan juga tanggal lahir yang ada di KTP. Ini ada 2 isian. Kemudian agama, email, nomor ponsel. Nah, antara nomor ponsel dan nomor telepon bisa jadi nanti yang tidak punya nomor telepon silakan diisi nomor HP juga nggak masalah, atau di strip juga nggak masalah. Oke. Kemudian alamat-alamat ini silakan diisi dulu sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kemudian kalau sudah semua silakan klik selanjutnya. Tapi terlebih dahulu untuk mengisi capta yang ada di SSCSN masing-masing. Kemudian kaitannya kalau hobi ini bersifat opsional, nggih. Jadi kalau punya hobi silakan diisi, kalau tidak nggih, enggak apa-apa. Ini bersifat opsional. Kemudian selanjutnya riwayat pendidikan. Ini ada bermacam-macam isian. Isiannya itu mulai dari sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dipakai pada waktu pendaftaran P3K. Kalau ada yang bertanya di sini kaitannya akreditasi, ya akreditasi pada waktu Bapak Ibu masuk atau kondisi saat ini, itu silakan diisi. Ya. Nanti isiannya akan seperti ini, tingkat pendidikan, jurusannya, ya, nama sekolah, gelar depan, gelar belakang, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat yang menandatangani. Kemudian jangan lupa silakan klik simpan. Ini tadi yang kami sampaikan dari awal. Kalau memang Bapak Ibu memiliki ijazah setingkat yang lebih tinggi dari ijazah yang dipakai waktu melamar itu diisikan, itu tidak bisa, tidak digunakan, tidak dipakai. Kalau mau menambah jenjang sekolah tadi, misalkan mulai dari SD, SMP, nanti ada penambahan, pada tambahan kolom tambah pendidikan Bapak Ibu. Jika nanti ijazah dari riwayat pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan terakhir bisa terisi dengan baik. Kemudian selanjutnya kaitannya riwayat kursus. Ini pilihan juga, ya, pilihan. Kalau Bapak Ibu memiliki silakan isi, kalau tidak, tidak menjadi masalah. Nih. Kemudian kami lanjutkan kaitannya pekerjaan. Oke, mohon maaf ini ada yang menulis-menulis, tolong menghormati bagi kami yang saat ini melaksanakan pembekalan, jadi mohon untuk saling menghormati. Bagi yang mencoret-coret ini tolong untuk berhenti. Kami lanjutkan lagi, mohon maaf rekan-rekan. Bagi yang memiliki riwayat pekerjaan sebelum menjadi guru wiyata atau dan seterusnya bisa diisi. Tentunya isian itu Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi yang sudah Bapak Ibu alami, sampai dengan terakhir yang saat ini
Oke, kami lanjutkan. Riwayat pekerjaan, kemudian penghargaan, ini opsional juga, ya. Prestasi juga opsional. Tentunya yang pokok-pokok tadi kaitannya perorangan, kemudian pendidikan, untuk pekerjaan itu pokok, namun yang untuk kursus tadi itu dan juga pengalaman prestasi dan juga penghargaan itu sifatnya opsional bagi Bapak Ibu yang memiliki, silakan isi, kalau tidak menjadi masalah. Kemudian ini riwayat keluarga, ini saya teruskan saja, ya. Nah, riwayat keluarga tentunya ini sangat dinamis, Bapak Ibu, namun sudah kami sampaikan di awal tadi, diisi dengan kondisi yang saat ini, ya. Kondisi saat ini, misalkan Bapak Ibu sudah berkeluarga di situ, sudah memiliki istri atau suami, di sini silakan isi namanya, kemudian status perkawinan, kemudian tanggal menikah, ya. Kemudian anak, itu silakan diisi. Kemudian orang tua kandung juga sama, saudara kandung, bapak mertua atau ibu mertua, silakan juga diisi. Kalau semuanya sudah terisi, silakan klik selanjutnya. Terakhir, kaitannya dengan pengisian organisasi. Pengisian organisasi ini juga pilihan. Bapak Ibu yang saat ini apakah menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ataupun menjadi Karang Taruna, silakan isi. Ini sifatnya opsional. Atau organisasi-organisasi lain yang tidak dilarang oleh pemerintah, yaitu silakan diisi. Ini sifatnya opsional. Kemudian ada keterangan lain-lain, keterangan lain-lain yang ada di sini itu berkaitan tentang SKCK, suket sehat, dan suket nafsa. Itu nomor, kemudian surat, tanggal surat, dan juga pejabat yang berwenang menandatangani. Itu diisikan sesuai nanti ketika Bapak Ibu sudah memiliki surat-surat yang diurus di kepolisian dan juga di rumah sakit. Tahapan-tahapan tadi tentunya bisa Bapak Ibu lewati, mana yang bisa lebih dulu Bapak isi, ya. Jadi tidak harus step by step. Tapi kalau bisa kami himbau lebih baiknya ya step by step sesuai dengan urutan. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai semua silahkan diisi captanya, kemudian klik selanjutnya. Nanti kemudian akan muncul kaitannya proses untuk Bapak Ibu cetak daftar riwayat hidup yang kami sampaikan di awal tadi. Daftar riwayat hidup itu yang Bapak Ibu isi melalui akun SCCSN akan tercetak, ada dua pilihan, yaitu DRH perorangan dan DRH riwayat. Kalau DRH perorangan ini kaitannya biodata diri Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau DRH riwayat tadi mulai dari pendidikan, kursus, keluarga, dan organisasi. Ini tampilannya. Nanti Bapak Ibu cetak terlebih dahulu, kemudian nanti dicek ya. Misalkan ini contoh yang DRH-nya. Kalau yang daerah perorangan, jadi nantinya akan muncul langsung foto Bapak Ibu, kemudian isian-isian tadi silakan dibaca ulang kembali, kemudian dicocokkan. Kalau ada yang keliru silakan diperbaiki. Khusus untuk yang ada tanda bintang ini, khusus yang ada tanda bintangnya ini, sekalipun sudah diisi melalui sistem tercetak menggunakan printer, namun Bapak Ibu tetap diminta untuk menulis tangan. Misalkan namanya Fendi, bisa ya ditulis secara tulis tangan di sini. Kemudian kabupaten kota tempat lahir juga sama. Kalau di Pati berarti ditulis Pati. Tanggal lahir juga sama. Yang ada tanda bintangnya ini tetap diisi dengan tulisan
tangan dengan huruf kapital ataupun balok tinta warna hitam. Kemudian yang daftar riwayat. Daftar riwayat ini tadi berisi tentang pendidikan, kemudian kursus, dan seterusnya sampai dengan riwayat keluarga. Nanti silakan dicek kembali sebelum Bapak Ibu upload kembali di akun SSCSN-nya. Ini ada materinya. Nanti materinya ini mohon jangan ambil dari Google. Ini ditemukan kemarin pada waktu proses seleksi. Nggak mau modal dari Google, kemudian di print, ditempel. Itu kan ada nomor serinya. Ketahuan itu. Ini kalau misalnya beli 10.000 kan ya tidak masalah. Mohon, kalau hal-hal yang kecil seperti itu, jangan disepelekan. Kemudian ketika saya tempeli, silakan tanda tangan, dibubuhkan namanya. Untuk DRH perorangan dan DRH riwayat tadi itu di-scan dalam satu file, di-scan dalam satu file. Nanti kemudian Bapak Ibu upload. Ini rincian daftar upload yang nantinya harus Bapak Ibu isi. Yang pertama yang kami sampaikan tadi, file scan surat pernyataan 5 poin yang sudah dibubuhi materai nanti di-upload. Kemudian file scan SKCK, ukurannya sudah ada ketentuannya, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di SSCSN. Kalau ketentuan yang terakhir kemarin, ini sudah kami sampaikan di awal tadi, silakan diunggah. Kemudian file scan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat itu tadi yang sudah dijadikan satu, dibubuh, kemudian di-scan juga, kemudian diunggah, dan seterusnya. Nah, yang ada hal-hal tambahan yang ada di website yang Bapak Ibu nanti harus unduh di website pengumuman BKPP kemarin, itu adalah tidak mengajukan pindah. Itu sekalipun dalam persyaratan di BKN tidak dimunculkan, ini perlu kami mintakan sebagai wujud komitmen Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan tugas. Sekalipun tidak ada ruang untuk dilakukan mutasi seperti halnya PNS. P3K ini ketika diangkat, itu ya menempati pada formasi yang sudah ditetapkan Menpan. Kalau misalnya di sekolah A, ya di sekolah A nanti yang Bapak Ibu akan tempati. Yang untuk surat lamaran P3K ini yang ada di posisi di sini nanti digabung jadi satu ke tidak mengajukan pindah, kemudian diunggah. Kemudian pas foto juga. Setelah seluruhnya Bapak Ibu yakin, bahwa isian itu sudah benar, maka silakan akhiri proses pengisian. Maksimal itu tanggal 4. Maksimal tanggal 4. Harapan kami Bapak Ibu jangan tergesa-gesa, silakan dicermati. Yang penting tanggal 4 itu seluruhnya sudah selesai semua. Kemudian resume. Kalau memang tidak yakin, ya silakan dirubah, diperbaiki, ataupun ditambah. Demikian beberapa penyampaian dari kami. Tentunya penyampaian ini mungkin masih menjadi beberapa ganjalan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun kurang jelas